Shalom, selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak Miss, kita akan masuk pembelajaran kita yang kedua, yaitu mengenal ibadah dalam Alkitab. Alkitab berasal dari dua suku kata, yaitu al dan kitab. Al artinya Allah dan kitab artinya buku. Jadi Alkitab adalah buku yang berisi tentang firman Tuhan atau buku tentang Tuhan. Nah, anak-anak, Alkitab dibagi atas dua bahagian, yaitu Kitab Perjanjian Lama, biasanya disingkat dengan PL, dan Kitab Perjanjian Baru, disingkat dengan PB. Alkitab Perjanjian Lama terdiri atas 39 kitab, dan Kitab Perjanjian Baru terdiri atas 27 kitab. Sehingga jumlah semua Alkitab itu adalah 66 buku. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang bagaimana ibadah yang dilakukan di Kitab Perjanjian Lama, mulai dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Set, Nuh. Nanti kita akan belajar bagaimana ibadah yang mereka lakukan. Demikian juga pada Perjanjian Baru. Dan apa nanti yang menjadi perbedaan antara ibadah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Silakan menyaksikan video yang akan Miss tayangkan berikut ini. Tujuan pembelajaran ini yang pertama membandingkan ibadah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua, kita menyadari bahwa ibadah bermanfaat bagi setiap manusia. Yang ketiga, kita dapat mengambil sikap dan tindakan beribadah yang memuliakan Allah. Pengertian ibadah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, ibadah itu mengandung arti melayani Allah. Dan dalam Perjanjian Baru, ibadah itu berarti menyembah Allah. Banyak sekali perayaan-perayaan atau bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan pada Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, ibadah itu adalah melakukan ritual-ritual persembahan kepada Allah. Dalam Keluaran 3 ayat 18 dan 1 Tawarik 29 ayat 21. Mereka mempersembahkan korban bakaran pada waktu mereka melaksanakan ritual-ritual. Ritual itu artinya, kalau dalam bahasa Inggris itu upacara. Nah, selain upacara itu, mereka juga ada namanya perayaan-perayaan. Seperti Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, dan lain sebagainya. Nah, Paskah adalah perayaan yang dilaksanakan bangsa Israel ketika mereka telah bebas dari tanah Mesir. Maka mereka melaksanakan Paskah. Paskah itu artinya lewat atau sudah berlalu. Kemudian Pentakosta. Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Mereka merayakan hari syukuran atas gandum. Dan Penta artinya hari ke-50. Hari ke-50 setelah mereka melaksanakan Paskah. Nah, yang ketiga Pondok Daun atau Hari Raya 7 Minggu, Hari Raya Panen ya. Nah, dalam perayaan-perayaan ini mereka melaksanakan ritual-ritual atau upacara-upacara memberikan korban ucapan syukur kepada Tuhan Allah mereka. Mereka boleh lewat persembahan-persembahan, boleh lewat tarian-tarian. Nah, seperti itu, anak-anak Miss. Kalau di Perjanjian Lama,
Ibadah itu berasal dari kata bahasa Inggris to serve. To serve berarti melayani. Melayani menggunakan seluruh anggota tubuh dan kemampuan khusus yang diberikan Allah untuk melayani. Jadi misalnya yang bisa bernyanyi choir di gereja, maka dia melayani Tuhan lewat lagu pujian yang dinyanyikannya, sehingga orang yang mendengarkan akan termotivasi dan lebih semangat. Bentuk-bentuk ibadah dalam Perjanjian Lama. Ibadah yang dilakukan oleh manusia pertama yaitu Adam dan Hawa ketika mereka menaati semua perintah Tuhan. Itu adalah contoh ibadah mereka. Bentuk ibadah Kain dan Habel. Kain adalah seorang petani dan Habel adalah seorang gembala. Coba perhatikan gambarnya, mereka mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Kain mempersembahkan dari hasil ladangnya dan Habel mempersembahkan dombanya. Selanjutnya, bentuk ibadah dari Set. Set adalah adik dari Kain dan Habel. Pada waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban, Tuhan menerima persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Hal ini membuat Kain iri hati dan membunuh Habel. Setelah Habel mati, maka Hawa melahirkan Set sebagai pengganti Habel. Set beribadah dengan cara menyembah, memanggil nama Tuhan. Kemudian yang keempat, bentuk ibadah Nuh. Pada zaman Nuh, banyak orang yang hidup dalam dosa. Nuh adalah orang yang hidup saleh di tengah orang-orang yang jahat. Nuh beribadah dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, worthy dan sheep memiliki arti memberikan penghargaan atau penghormatan. Sehingga dalam ibadah itu harus memberikan penghormatan kepada Allah. Karena Allah adalah pemilik kuasa dalam penciptaan dan juga penebus atau juru selamat manusia dari dosa. Jadi kita harus memberikan penghormatan. Ibadah tidak pura-pura yang hanya dijadikan rutinitas, kewajiban. Misalnya dia rajin berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi memuji Tuhan, dan sebagainya. Tetapi Allah menghendaki ibadah yang sungguh-sungguh, segenap hati, pikiran, dan menyembah Dia dengan tindakan yang tulus. Lalu sekarang kita masuk manfaat ibadah. Apa sih gunanya kita beribadah? Apa manfaatnya bagi kita ketika kita melakukan ibadah? Kan tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa adanya manfaatnya bagi kita. Semua ibadah yang kita lakukan itu ada manfaatnya, baik bagi diri sendiri, orang lain yang ada di sekitar kita. Apa sih manfaatnya ketika kita melaksanakan ibadah? Karena ibadah itu berarti untuk memuji memuliakan nama Allah, menyembah Allah, melayani Allah. Di ibadah itu juga ada komunikasi dengan Tuhan, maka manfaatnya adalah mempererat relasi
atau hubungan dengan Allah dalam 1 Korintus 14 ayat 25. Yang kedua, meningkatkan moralitas dan spiritualitas. Kolose 1 ayat 10. Bisa kamu baca nanti ya anaknya di rumah Alkitabmu masing-masing. Kemudian manfaat yang ketiga, membuat manusia bersekutu dan saling melayani. Ibrani 10 ayat 25. Membuat